Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Saya ingin sharing tentang pengampunan, di mana ada seorang pemuda yang dalam kehidupannya dia merasakan sakit, dia merasakan dendam dalam hati, tapi itu dia tidak simpan. Pada suatu ketika orang-orang yang suka membuli dia, menyakiti hatinya, membutuhkan pertolongan. Dan pada saat itu yang ada hanya orang yang sering disakiti hatinya, pemuda yang sering disakiti hatinya ini. Dan apa yang dia lakukan saudara, tentunya itu adalah suatu momen atau peluang besar untuk dia untuk membalaskan sakit hati yang dia miliki. Tapi dia tidak melakukan hal yang seperti itu, melainkan dia menolong dan membantu orang yang yang membutuhkan pertolongan itu. Dan di situ orang yang sering menyakiti hatinya itu menyadari kesalahan yang dia perbuat, sehingga pada saat itu pun pengampunan berlaku pada keduanya. Saudara, tentunya rasa sakit hati, rasa kekecewaan karena kita sering disakiti oleh orang lain, itu adalah hal yang manusiawi yang kita rasakan. Dan yang kita lakukan ketika kita ada di posisi itu, kita suka mendiami atau kita menyimpan dalam hati kita. Nah, apakah hal itu atau cara itu betul atau tidak? Nah, mari kita sama-sama melihat dalam firman Tuhan. Ada cara lain yang perlu kita lakukan selain untuk menyimpan dan selain untuk mendiamkan hal kepahitan yang ada dalam hati kita. Yaitu kalau kita lihat dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat yang 21 hingga 22. Di situ kita sama-sama melihat Petrus adalah seorang rasul, salah satu rasul yang sama-sama melayani Tuhan Yesus pada saat itu. Dia datang seolah-olah dia menunjukkan dirinya bahwa dia keren, dia jago, dia bisa. Karena kenapa? Dia bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya batas pengampun itu berapa kali? Dia bilang 7 kali. Bukankah itu adalah hal yang sangat luar biasa, teman-teman? Tentu sangat luar biasa, karena Petrus bisa mengampuni hingga sampai 7 kali. Kalau kita lihat dalam tradisi mereka pada saat itu, batas mengampuni orang yang bersalah kepada mereka hanya sampai 3 kali, saudara. Tetapi Petrus bisa memberikan pengampunan sebanyak 7 kali. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Tapi Tuhan Yesus mendengarkan dan dia mengatakan, oke Petrus, 7 kali, tapi kalikan dengan 70 kali. Dan hasilnya berapa, saudara? 490 kali. Bukankah itu adalah hal yang sangat luar biasa? Karena terlalu banyak pengampunan yang kita berikan. Dan di sini kita tidak boleh mengartikan 490 kali itu secara harafiah, bahwasanya kita ketika ada orang yang menyakiti hati kita, kita mengampuni dia, kita hitung sebanyak 490 kali. Tidak. Tapi arti dari kalimat 7 kali 70 kali yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini bagi kita adalah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu tanpa batas, ya. Tidak ada batasannya, saudara. Nah, sekarang mari kita sama-sama belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Rasul Petrus dan juga kepada murid-muridnya, dan juga pada saat ini kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Yang pertama, dari kalimat 7 kali 70 kali, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa pengampunan itu adalah tulus. Pengampunan yang kita berikan kepada orang lain itu tulus, ya. Tidak karena kita melihat bahwa dia kasihan baru kita mau mengampuni dia. Tidak. Tapi ketika ada orang yang melukai hati kita, mengecewakan kita, kita memberikan pengampunan kepadanya tulus, ya. Tidak menyimpan sesuatu apapun yang ada di dalam hati kita lagi, tidak. Tapi kita memberikan pengampunan itu secara tulus kepada dia. Yang kedua adalah pengampunan itu tanpa paksaan. Saudara ingat, ketika Tuhan Yesus memberikan kita suatu pengampunan, Tuhan Yesus tidak merasa terpaksa untuk mengampuni orang-orang berdosa, termasuk kita semua orang-orang percaya kepada dia. Tuhan Yesus mengampuni kita itu tidak ada paksaan sama sekali, bukan karena orang tua kita, bukan karena saudara kita, bukan, tetapi karena kasihnya yang terlalu besar bagi kita, sehingga dia mau mengampuni kita. Ya, tentunya kasih yang besar itu mari kita terapkan dalam diri kita. Ketika kita disakiti oleh orang lain, mari berikan pengampunan kepada mereka tanpa ada paksaan. Ya, bukan karena paksaan dari orang lain, orang tua kita, dosen kita, atau siapapun itu,
Ya, tetapi karena inisiatif kita sendiri ingin mengampuni dia, karena kita tahu Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dan itu sebagai tugas dan tanggung jawab kita saat ini. Ketika ada orang yang melukai hati kita, segera berikan pengampunan kepada dia. Yang ketiga, saudara, pengampunan itu adalah tanpa batas dan tanpa syarat. Ya, tentunya saudara pernah dengar ada orang yang mengatakan seperti ini, oke, saya maafkan kamu, tapi jangan yang kedua kali. Berlalu yang kedua kali, oke, yang kedua kali saya maafkan kamu, yang ketiga kali tidak. Berlalu yang kedua kali, yang ketiga kali, dan yang ketiga kali saya tidak lagi memaafkan kamu. Pintu hati saya sudah tertutup untuk kamu. Ataupun dengan, oke, saya mau maafkan kamu, tapi ada syaratnya. Kamu harus sujud di bawah kaki saya mungkin. Kamu harus membelikan saya sesuatu, mungkin itu mobil, atau memberikan saya uang. Apakah hal itu wajar atau tidak? Itu mungkin kelewatan, saudara. Ya, jadi sekarang mari berikan pengampunan itu kepada siapapun tanpa ada batas dan juga ada syarat. Nah, kapan kita memberikan pengampunan itu? Pengampunan itu Tuhan Yesus bilang tidak tunggu tahun depan, tidak, tapi sekarang. Kapan saudara disakiti, segera ampuni mereka. Jangan biarkan dendam, kepahitan itu bertumbuh dalam diri kita, dalam hati kita, karena itu akan membuat kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi ingat, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena Tuhan Yesus juga telah mengampuni kita terlebih dahulu. Terima kasih saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Shalom.